Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan juga Coki Pardede. Dan kali ini Coki, Ya, kita tidak bisa terlalu excited karena khusus episode ini kita sedih, bro. kenapa sedih? Loh, karena kita hari ini temanya broken home dan langsung bersama orang-orang yang mengalami broken home itu langsung, Coki. Yaitu langsung kita perkenalkan aja ya. Iya. Ini ada Gian Luigi dan Vico Fariza. Halo. Wah, satu orang broken home ditepuk tanganin, bro. Enggak, ini bang excited Oh, loh. excited ya? Ya. Kedatangan Ya, mereka Kita berdua. kita ada panggilannya loh. Apa tuh? Buat para noise yang broken home, penyintas broken home. Penyintas broken home. Iya. Iya, Jadi iya. buat teman-teman mungkin para noise yang baru dengar Happy Broken Home Family. Saya double degree, saya penyintas broken home sama penyintas narkoba. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Nanti, tuh. nanti. Apakah itu ada Sabar. hubungannya atau gimana? Iya. Nah, Oke. tapi yang menarik adalah dua orang teman kita ini Tretan Muslim, kita udah kenal lama. Ya. Dan kita sudah tahu dari dulu memang mereka broken home. Gimana akhirnya bisa sampai podcast Happy Broken Family? Menurut lo kenapa sih akhirnya lo jadiin podcast gitu? Jadi kan gue banyak utang sama MLI. Ya, terus Bagus, memang. ditawarin Iya. program sama ya ambil aja lah. Iya. Untuk utang setengah kan bayar. Lumayan. Ya makanya kan broken home itu membawa berkah. Tapi Membawa berkah. tidak saat lagi brokennya ya. Enggak. Setelah beberapa waktu kemudian tentunya. Iya ya. makanya gue bilang broken home ini sebenarnya cuma fase. Oh, pada saat Begitu itu lu ada di sedih. fase itu lu sedih. Iya. Begitu fase itu udah lewat tetap sedih sih. Anjir bokap gua nggak ada. Anjir. Viko udah sedih narkoba lagi. Lo narkoba itu untuk menghilangkan kesedihan saya. Betul. Dia ngobrol sama narkobanya. Papa. tapi lo tau nggak? Gue tuh masih gini. Bukan gue membenarkan drugs itu sendiri, enggak. Tapi pada saat ada cerita di balik. Jadi menurut gue kan drugs itu kan adalah Ini sebuah judulnya narkoba tidak apa ya? Tidak. Belum berani. Musuh masyarakat narkoba baik-baik saja. Bukan musuh BNN kalau itu nanti kita. Nggak, tapi maksud gue tuh gini. Pada saat ada sebuah cerita di balik penggunaan itu masih bisa dipahami. Ya. Kenapa? Ya. Walaupun tidak membenarkan perilakunya, tapi bisa dipahami kenapa. Yang itu adalah orang yang sudah keluarganya baik-baik saja, pertemanannya juga biasa-biasa saja, masih narkoba. Gua orang punya cerita sampai akhir cerita tuh bisa dipahami sama orang lain tuh, menurut gue dia pinter nyari pemakluman aja sih. Betul, Iya. betul. Karena betul. sebenarnya ya udah salah aja sih. Betul. Orang Viko narkoba bukan karena broken home, karena banyak duit. Sejujurnya itu kenapa gua bisa berdamai sama broken home tuh karena gue sejahtera. Kenapa gue pakai narkoba? Karena gue sejahtera juga. Betul. Berarti sebenarnya Sejahtera nih bahaya sebenarnya. Dua mata pisau. uang sumber masalah. Uang sumber masalah. Broken home belum tentu ya. Itulah kenapa MLI nyari uang mulu karena dia nyari masalah mulu. Iya. Tapi topik kita hari ini memang itu, Coki. Iya. MLI cari masalah. Bukan. Broken home tidak perlu dikasihani. Iya. Ya, karena yang kita tahu anak-anak broken home ini kita lihat dekat ini nggak ada tampang-tampang broken home. Yang aku pikir broken home tuh sedih, apa ini kelakuan. Emang tampang anak broken Ya, home gimana? gimana? Gua lu nggak bisa Maksudnya aku tahu? bayangin tuh broken home tuh sedih kayak Menderita. dengar orang. Masa lu ngeliat orang sedih langsung dikaitkan sama broken home? Bukan Anak bayangan. lu masih baik pasti pernah nangis dong. Lu just dia kamu jangan nangis nanti broken home. Apa Enggak, muka aku anak? pikir sedih tuh gimana dia tuh? Berantakan. murung gitu. Imo. Terus denger papa apa noleh gitu. Jadi kayak halusinasi. Aku pernah dengar suara ini gitu. Tapi kalau Gian dan Viko ini kan udah nggak ada jejak-jejak broken home-nya gitu. Tapi kita kasih disclaimer dulu. Apa sih definisi broken home sebenarnya kalau menurut kalian? Ya. Kalau Definisi broken home. Anak yatim broken home nggak? Hmm, Nah, karena kita samain dulu nih persepsi kita nih. Apa sih Ya. broken home gitu? kalau broken home tuh yang dipisahkan oleh manusia sendiri. Ya kalau yatim kan dipisahkan oleh Tuhan kan. Iya. Dipisahkan oleh nasib. Nasib. Atau mungkin nyebrang nggak lihat.
Ya atau apapun itulah. Maaf nih. Apapun itulah ya. Apapun itulah. Yang jelas berpisah ya. Jelas berpisah. Perpisahan ya, tidak utuh aja kalau menurut Iya, gua. Apakah harus ada perceraian dalam broken home? Bisa nggak keluarga nggak cerai tapi Iya, broken? menurut gua bisa kok. Bisa. Berdua dalam saya utuh, rumah tangganya utuh tapi tidak bahagia, itu menurut gua broken home. Oh. Oke. Dan kalian berdua sebelum kita lanjut, sebroken home apa sih kalian? Nah, kalau ini gua dulu nih. Boleh, Baru biasa ke kan? Viko nih. Boleh. Karena emang kalau secara pangkat nih Viko ini lebih senior. Lebih broken ya. Lebih broken. Bisa ada yang lebih broken. Lebih broken dari broken home nih apa? Iya. Kalau gua itu nyokap gua nikah 2 kali. Udah nikah Oke. 2 kali, bokap gua nikah. Terus gue punya nyokap. Jadi nyokap gua ada 3, bokap gua ada 4. Nah, pacar nyokap banyak. Gitu. Jadi waktu lo panggil papa yang nengok banyak dong. Betul. Apa? Makanya waktu gua mau lulus, gue bingung siapa yang datang. Gue kan ganti nama 2 kali. Kalau panggilan orang tua gimana ente? Gue masih semua papa. Dibagi 2 suratnya. Iya. Dikasih notes jangan rebutan ya. Karena gue nggak mau yang datang orang tua, yang datang setiap kali gue ngambil raport itu selalu nenek gue. Percuma punya orang tua banyak ente. Nenek yang diutus juga ya kan. Masih mending daripada dipanggil orang tua dia sendiri yang datang. Waduh, ada tuh yang gitu ada. Itu ya, sebroken home itu ente ya. Saya mewakili diri saya, Pak. Jadi sekarang jadi pacar nyokap yang banyak. Pacar nyokap. Kalau ini bokap berarti 4, nyokap 3. Bokap 4, nyokap 3. Adek berarti total 8. Enteng lu ngomong kayak gitu. Karena udah mau diapain lagi Udah sih? diapain santai lagi? ya. Udah Iya kan? santai Ente gitu. belum pernah kan tiap hari ada cowok gonta-ganti datang ke rumah kan? Temen gue sering datang ke rumah banyak. Gak deketin nyokap lu kan? Oh iya. Iyalah. Ya, Ah, kalau itu awkward Beberapa banget. ada. Dan ada yang jadi. Kalau gua tahu pacar-pacar nyokap gua. Iya. Lu kan nggak tahu pacar nyokap lu kan? Iya. Kalau lu sebroken home apa, kok? Kalau gua bokap gua nikah 3 kali. Nyokap juga 3 kali. Yang siri. Yang dia tahu, yang dia Yang tahu. tidak siri banyak. Yang siri tuh 2 kali sama anggota DPR. Wow. 1 kali sama security. Agak jauh ya. Juga pengen nanya, tak kenapa mah gitu. Iya, itu pas keluar dari gedung DPR ketemu security kayaknya. Saya habis cerai 1 sama DPRD, sampean. 1 DPR RI, Iya. 1 security. Iya. Ternyata cerita, kalau lu kaget mendengar cerita Viko, kata di luar sana ada juga yang kayak episode yang keberapa Azari itu tuh ya. Azari nyokapnya cerai, terus nikah pacaran sama Iya, pejabat. orang berseragam. Orang berseragam. Iya, Terus iya. selingkuh lagi sama ojek online. Iya. Mungkin thrillnya, gua nggak tahu lah apa yang terjadi. Tapi itu berarti saudara lu banyak ya? Iya. Banyak. Yang tahu berapa? Yang lu tahu? Yang deket sih 5 ya. Oke. Termasuk Rispo. Yang lu Termasuk Rispo. Yang udah jelas itu ya. Yang Nah, jelas. kalau susunan keluarga Rispo, bapaknya beserta istri-istri bapaknya dijejerin juga. Sorry men, jari gue cuma 20. Jadi dia ada 2 kubu. Viko ini ada 2 kubu. Viko, gue nggak tahu apakah Rispo pernah cerita ini. Jadi for the record, Rispo ini adalah kakaknya Viko. Iya. 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 Jadi waktu itu Viko ada tour. Iya, iya. Oke, Rispo ada tuh. Rispo ada tour di Malang kalau gua nggak Iya. salah. Tiba-tiba dia ada orang yang deketin. Aku adikmu. Bener nggak? Iya, dan dia kan Iya. Rispo itu minjem duit ke Viko. Kok ngomongnya tahu gak? Apa? Kok minta uang 500.000 gitu. Buat apaan? Buat adik gua. Lah ngapain kan gua gitu. Kagak, ini adik gua 1 lagi baru ketemu. Kok bisa? Iya tadi gua confirm sama bokap gua bener gitu. Aduh, tapi ya
nggak tahu ya kalau udah ada di posisi itu sih life is surprise aja sih. Ya, iya. Jadi kayak kalau misalnya ditanya saudara berapa? Saat ini sih 5. Gue juga gitu ngomongnya. Tentatif, Di rumah sih 4. Oh. Di Makassar ada 1. Iya, Di Rawamangun 1, di Medan juga ada 1. Di Makassar 3. Gua Di tuh Bandung 2. sampai sekarang kenapa nggak bisa main sinetron karena udah nggak bisa acting kaget yang gitu. Karena waktu itu gue udah pernah sekali dikagetin ya dengan perpisahan orang tua gue gitu yang tiba-tiba gitu tiba-tiba pisah, nyokap gue udah nggak ada lagi, besok pagi gue bangun ih beneran udah nggak ada ya gitu. Wow, mengejutkan sekali hidup ini gitu. Sejak saat itu gue nggak bisa kaget sama apapun yang terjadi di hidup gue. Viko kamu lolos uji, oke gitu. Viko kamu masuk kampus negeri, oke gitu. Ya, tapi sekarang itu udah bisa dijadi ketawain ya. Maksud, tapi di saat itu ente kan bokap nyokap pisah di umur berapa? SMP kelas 2 tuh 13-14 ya. Nggak mungkin langsung tertawa-tawa seperti ini dong. Nggak mungkin dong. Enggak, gue adalah salah satu orang yang orang tuanya cerai, justru gue ngerasa terbebas dari kekejian nyokap gue sih. Oh wow. Gila nyokap gue sadis banget. Gue sama Rispo tuh ya kalau perkara nggak tidur siang digebukinnya pakai sapu aja. Sapu yang gagang kayu gitu sampai pada patah di tulang kering gitu-gitu. Wow. Jadi kayak Jadi gue tuh bingung seberapa enak tidur siang tuh sampai kalau nggak tidur siang harus sampai harus digebuk sapu. Iya, Pas sekarang ini iya sih gue kalau punya anak nggak tidur siang gue gebuk sapu juga sih kayaknya. Digebukin biar tidur. Biar tidur. Sama kesakitan nggak bisa tidur ya. Bokap gue nggak juga kerasa gitu. sakit tidur. Kalau Viko kan sapu, gue tuh pakai ikat pinggang tapi kepalanya. iya Besinya. 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 Yang SMP benar. apa SMA? Yang SMA. Wah, soalnya SMP kecil nggak terlalu sakit. Ya. Untung bokap lu nggak gaul distro gitu, lu kalau digebuk pakai yang Black ID lu. Iya. Skater gitu ya, Pak. Skater. Gila bro. Anjir ada tanduknya prosop Prosop bangsat. nancep lu digebuk nancep lu. Untung bukan anak Ditarik distro. darahnya delay bangun serat. Tapi kalau dari kalian sendiri udah mengalami hal kayak gitu dari lu kan 13. Lu Iya. umur berapa? Gua Pertama kali kelas- perceraian. Umur 9 tahun. 6 SD. 5 SD. 5 SD. pada saat Itu itu lo gimana? reaksinya gimana? Shock, nangis atau biasa aja? Gue sempet shock. Jadi gue udah tahu tuh, oh ini cerai ini namanya nih. Cuman gue ke distract-nya karena nyokap gue waktu itu beres cerai langsung bawa gue ke Jakarta. Nah, sebagai mungkin dulu Broken Home Idol. Selamat kamu lolos ke Jakarta Gini, Gian. nah memang mama papa cerai, tapi kita lolos ke Jakarta. iya ternyata gitu. Di Jakarta kenapa lo terdistract? Ke distract jadi kan pada saat gue mau sedih, nyokap gue tuh bawa ke Jakarta, jadi waktu itu belum bisa kayak pengen bikin gap sama bokap kandung gue. Iya. Terus nyokap gue langsung nikah waktu itu. Jadi belum sempat mikir ente ya. Mikir langsung harus beradaptasi lagi dengan bapak baru. Lucu banget anjing banget. Jadi ente nggak sempat sedih. Nggak sempat orang gimana kalau nggak salah kalau nggak salah ingat itu Iya. prosesnya 8 bulan. Iya. Cerai. Saraf motorik lu jelek banget. Sedih aja butuh waktu 8 bulan lu. Bukan Nggak sempet. jarak dari itunya Jadi maksudnya. pas bercerai, gue mencoba Mencerna ya? mencerna. Oke, ini bercerai namanya, ini segala macam. ini pisah ini gitu ya? pisah namanya karena adik gue dibawa ke Papua untuk gak ketemu bokap gue segala macam. Iya. Terus tiba-tiba nyokap gue pulang bawa cowok Ayah baru, baru. pacar. Langsung dikenalin ini namanya om segala macam mau nikah bla bla. Jadi kayak gue belum menikmati kesedihannya sudah dihantam dengan pernikahan lagi. Yang gue hadirin juga. Iya. Jadi lu cara nyokap lo untuk menarik kesedihan lo dengan memberikan masalah baru. Iya, Dengan bagi dia itu kan kebahagiaan gitu. Iya. Kenapa lu bisa nyoba? Enggak. Daripada dia Ada empatinya. Enggak, daripada dia kepikiran mengenai bapak kandungnya, lebih baik bikin saja dia beradaptasi dengan bapak baru. Iya. Dan bapak baru gua kan beda. Iya. Jadi bapak kandung gua Ambon. Dikasih bapak baru Batak. Iya, masih agak. Shock culture. Kok masih agak itu jauh dong, Bro. Jauh. iya, sini. Karena Logat, pertama ini. dari gua harus mengerti budayanya. Budaya Batak kan ada panggilan-panggilannya gitu. Iya, Ada iya, pernah iya. cerita juga. Ada Betul. panggilan-panggilannya. Nah, masalahnya pernikahan nyokap gue yang kedua cuma 10 tahun juga. Gua belum Lama mengerti. dong itu, Bro. Lumayan, Bro.
Tapi udah sempet ada adik dari pernikahan Ada kedua. dua. Ada dua. Iya, Jadi iya, nyokap iya. gue Itu- menikah per 10 tahun. Per 10 tahun. Iya, yang pernikahan pertama 10, yang kedua 10 tahun. Pertama sama Nikah Ambon, apa? kedua sama Batak. Batak 10-10 tuh. Asimilasi budaya yang Iya. Oh, per 10 tahun itu Per 10 tahun nikahnya. nikah apa IMB? Ngurus IMB. Ngurus izin bangunan. Bangsat anjing. Tahun sekali. Tapi lo ngerasa nggak apa yang lo alamin dari kecil tuh bikin lu jadi lebih siap menghadapi masalah di luar? Kalau Viko bilang kan tadi lu jadi nggak pernah kaget tuh sama apapun yang terjadi di lu. Nah pertanyaannya beda nih. Kalau buat Viko, hidup lu jadi lebih boring gak, Vik? Maksud gua men, kalau lu udah ngalamin dari umur 13 ya udah ngalamin yang segini nih. Iya. Abis itu sisanya kan Tantangan lain iya kan yang segini kan jarang dong momennya Iya, kan. iya, Nah iya. itu bikin hidup lu jadi lebih boring atau? sebenarnya pertanyaan ini cocok banget sama lu sih gitu, maksud gua Iya. kayak lu udah ngelewatin banyak masalah. Akhirnya kan lu jadi nyari-nyari sendiri gitu. Yang mana lagi nih bikin masalah? Karena iya, iya. deg-degannya kalau ada masalah sebenarnya. Iya. Maksud Jadi gua gila kayak loh. lu mempertanyakan itu kayak baiknya lu yang jawab aja sih. Karena Enggak, maksud gua siapa tahu kita punya kinder spirit gitu. Saya dan Viko sebenarnya kinder spirit. Karena jujur kalau gua setelah ada masalah yang gede, masalah-masalah yang lain cuman cuman gitu aja dan jadi flat gitu. iya Iya sama, iya Jadi sama. flat. Kadang outputnya jadi kita marah-marah sendiri gitu. Ya jadi kita nyari sesuatu lah gitu. Ya, Kalau- ketika ada kalau dari masalah lu? sama Gua ya. saking flatnya hidup gua pernah tuker-tukeran EWA sama Gian. 2 kali. Salah 3. gimana masih mau dikasihani? Anak broken home masih mau dikasihani? Yang lucu yang ketiga. Iya. Tiba-tiba IG story-nya sudah sama Viko. Lah. Ada ya, Terus broken dia home. ngomong, Briefing ke gua. Briefing. Viko kalau mau cabut jangan kayak Gian ya, diam-diam. masalahnya gimana nggak diam-diam? Orang gue ditinggal pas tidur-tidur ya udah gue cabut dong mau gereja waktu itu. Iya. Benar. apa-apa. Harus tetap ingat. Harus tetap Iya. ingat. Kalau Iya, lu iya. pada saat lu udah ngalamin yang paling tinggi sebegitu, lu mungkin nggak boring. Lu masalah-masalah keluar. Lebih tough sih gue, lebih kuat. Maksudnya kayak ngeliat masalah itu ya nggak sebanding dengan apa yang gue Iya, alamin. Jadi ya jalanin aja Sorry, gitu. kita kembali ke Laptop. 20 tahun yang lalu. Ya, Gimana mama ente jelasin ke ente? Yang soal ini pasti kan pasti ente menanya nggak kayak lu papa mana? Nah gimana tuh jelasin? Iya. Apa langsung- Biasanya, nih gua kasih Oh, contoh. kalau gue udah nggak Kalau heran. orang meninggal dulu zaman dulu, papa mana beli gula. Iya. Iya, Di pokoknya mana itu, anak Cok? anak kecil kalau dulu misalnya bapaknya meninggal, papa mana tapi masih kecil dianggap belum siap. Jadi biasanya orang tua zaman dulu beberapa ada yang menganggap remeh kemampuan intelijensi anaknya. Iya, iya. Papa mana beli gula? Tapi kok ditabur bunga? Waduh. Kita tidak tahu. Kalau lu ngomongnya gimana? Itu trauma yang didapat sama anak kecil itu tentang gula gimana? Benar. Bahkan sampai sekarang dia pakai Tropicana asli. trauma bapaknya Kalau lu nyokap bilangnya gimana? Ngejelasinnya gimana? Pasti ente nanya dong. Enggak sih, kayaknya sih nyokap nggak ngejelasin. Tahu-tahu sudah proses hukum aja. Karena kan gue udah Cepet, sering lihat cepet, Pak, berantem. Enggak, gue udah sering lihat berantem kan bokap nyokap gue kan. Jadi no-brainer lah ya. Cekcok. Jadi pas cerai pun gue tahu kayaknya lagi ngurus persidangan deh. Udah biasa aja gue. Bangsat. Iya, iya. Kalau lu dijelasin nih? Enggak, kalau gua tuh karena gua tahu duduk perkaranya ya. Gitu. Iya. Kan nyokap gua kan selingkuh sama teman fitnessnya. Sorry. anak muda. Pas gua SMP kayaknya dia baru lulus SMA gitu lah. Iya. Bagi-bagi gua duit lagi goceng, kesel Iya, banget iya, gua iya, itu duit bangsat. nyokap gua bangsat. Lu terusin ke gua Sama dong. tukang fitness sudah Pak. Lucu gitu aja ya. Iya, terus Kenal di tempat fitness ya. Terus gimana ngejelasinnya? Dijelasin nggak Pak? Enggak, Mama pas mau abis pisah itu gitu. ada ke gap sama bokap gua, terus besoknya nyokap gua udah packing. Udah packing terus kayak mau jelasin sesuatu, terus gua udah nangkep gitu dari Anjir. dari matanya gitu. Iya, iya, iya. Langsung gua aja tukang selingkuh gitu. Gila sih. Tapi gua rasa pada saat itu nyokap lo alih mungkin ya Iya, alih-alih daripada tersinggung kayak ya bu syukurnya sih tidak usah jelasin panjang lebar gitu Enggak, karena dia udah dan ngerti juga. tukang selingkuhnya enggak gua pakai verbal, pakai tatapan aja. Oh judgement gitu ya. Gitu. Anda umur segitu udah bisa ngomong dari mata ya. Nonton Cinta Fitri. Cinta Fitri dulu. Tapi
Tapi setelah lu ngalamin itu semua, bikin lu jadi lebih on edge gak dalam pekerjaan? Contoh kita kan komedian. Iya. Itu energinya lo bawa dalam pada saat lo di atas panggung gak? Gue bawa karena nyokap gue tuh objek banget. Waktu Pernah itu keberatan Sun nggak, Bre? Depok. Nah, Enggak, lanjut. waktu itu Sun Depok. Nyokap gue dateng sama cowok. Gue nggak kenal itu siapa. Aduh anjing. Gue tanya dari atas panggung. Iya. Mama sama siapa? Suami aku. Suami. Gitu. Kok aku nggak tahu? Objek komedi nggak sih? Gitu kayak dia bawa suami yang anaknya nggak kenal. Iya. Jadi Viko ini udah broken home kurang koordinasi. Iya. Nah, Rispo naik setelah gua. Terus dia nanya gitu. Mama sama suaminya iya gitu. Ya Allah kelakuan. Udah tuh malu pakai jilbab lepas gitu. Aduh. Tapi kan ya itu yang dirasain personal gitu. Iya. Itu ya namanya komedi. Kalau lo sendiri Jadi sama. Jadi materi lu beberapa kali tentang broken ada home broken juga home kan? juga. Ya karena apalagi gitu. Menurut gua komedi dengan komedi kan kita bisa membuat kesedihan itu menjadi sebuah tawa gitu. Ada pada saat lo ngebawain ini ada anak broken home yang tersinggung gak? Ya pernah nggak ada yang Itu nggak menarik terima banget sih. gitu? Sejauh ini mereka malah seneng sih kalau ada cerita-cerita anak broken home. Karena jadi wadah. Karena gini, nggak semua kelompok itu pengen ngebuka bahwa mereka broken home. Karena mungkin masih ada judge gitu dari lingkungan. Dan dengan Termasuk kehadiran kalian, Gian nih adalah broken home yang dibully. Gue nggak ngerti sih kenapa anak broken home dibully. Iya, karena gue dibully. Jadi waktu gue pindah dari Makassar ke Jakarta, Iya. Waktu itu gue masuk SD negeri lah. Pertama gue tuh masih budayanya beda di Makassar sama di Jakarta beda. Diksinya beda. Iya. Nah, habis itu kan gue kayak ceritain gue tuh broken home bla 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 bla. Terus dibully, malah kayak lu kalau nggak mau ngangkat tas kita kalau setiap pagi gue sebarin ke satu sekolah bahwa lu broken home. dan ente nurut. Nurut. Karena pada saat itu lo merasa itu aib. Nggak tahu Sebenarnya nggak ngerti juga ya. Karena dari cara mereka ngomong tuh kayak sebuah tekanan ke gua. Hal yang memalukan. Terserapnya ke gua tuh adalah memalukan. Nggak, memang. Akhirnya gua tiap pagi lu bakal melihat di sebuah SD negeri ada anak Ambon ngangkat 10 tas. Oh. Akhirnya itu jadi trauma. Gua sempat jadi Dan trauma. itu orang-orang gak respect, disangkanya malak tau. Buset pagi-pagi udah malak 10 nih bocah. Karena stereotyping. Iya, Orang iya, Ambon iya. bawa 10 tas isinya apa Enggak, kan? tapi di beberapa budaya emang broken home tuh negatif, Soki. Kayak dianggap sebuah keluarga yang nggak berhasil. Nggak harmoni. Ya, Gitu, nggak berhasil. nggak harmonis. Anaknya jadi sebenarnya anaknya nggak salah. Ini kan sebenarnya salah bapak ibunya, tapi jadi dampak ke anaknya. Kayak lu keluarganya nggak harmonis. Makanya kadang kalau cerai itu diem. Anak haram tuh broken home gak sih masuknya? Enggak, serius gue nanya. Enggak kan ya? Enggak dong. Kalau anak haram orang tuanya akur mah nggak broken home dong. Nggak, anak haram tuh kan sebenarnya istilah di luar nikah. Di luar nikah, Gitu. Cok. Gue di luar nikah gue lahirnya. Gue juga. Oh ya? Santai sekali ya obrolan ini. Yang parah nih ya, gue di luar Masih nikah. ada yang lebih parah. Itu tentu. Dari suami muncul tiba-tiba di acara stand up. Bahkan ini belum pernah keluar di Happy Broken Family. Wah, ini eksklusif iya, di iya. insert nih. Jadi gue adalah anak hasil dari hubungan di luar nikah Ya. antara nyokap gue sama bokap gue. Iya. Jadi nyokap gue adalah seorang janda, Ya. janda dari bekas istri bokapnya Rispo. Bokap gue adalah seorang yang masih punya istri. Oh wow. Wow. Seorang yang masih punya istri dan istrinya kanker stadium 4. Iya. Oke. Anda tahu istrinya kanker stadium 4, dia adalah kakak dari ibu saya. Wow. Kakak dari nyokap gue lagi sakit kanker berjuang melawan penyakit. Bapak saya Indahoy dengan adiknya. Ini gue jadiin kartu truf buat gue. Iya. Iya. Gue punya cewek Iya. bandel juga, maksudnya track recordnya orang pada tahu lah. Iya. Gue nggak setuju sama dia gitu. Gue bilang, Iya. why kenapa nggak setuju? Ya lu memulai sesuatu harus dengan baik. Papa sama mama Hebat. Punya Hebat. kartu Nah asal. ini gak pernah gue bahas sama dia sampai tiba-tiba dia suruh gue jauhin pacar gue. Gila kejarnya 6 tahun. Suruh putusin gue Hebat. keluarin kartu as. Itulah enaknya jadi anak broken home. Kita punya senjata-senjata ketika dilarang sama orang tua. Oh. Betul. Gue waktu itu pacaran beda agama, Iya. nyokap gue larang. Iya.
Terus gue bilang ya, mama sama om itu juga beda agama, kenapa nggak boleh? Nah. Jadi memang pada saat itu semuanya broken. Mau ngomong, kamu bro lo, saya juga. Jadi gue paham. Iya. Berarti orang tua nasihatin juga agak susah ya. Susah. Mana kesalahanku deh. Iya. Yang tidak bisa dibalikin Iya, olehnya. biar gak Nyokap dibumerangin. gue pernah izin sama gue nonton sama pacarnya malam-malam. Jadi nelfon jam 11 malam. Aduh, ini filmnya baru mau mulai nih, mama nonton dulu ya. Terus gue tinggal balas. Ya udah, kuncinya di depan ini ya, di depan pintu di pot-pot Iya. bunga. Malah yang pamit ibunya. Nah, saya mau nonton dulu sama pacar. Ya Allah. Tapi lo tau gak guys, Paranoid, bahwa sebenarnya lihatlah kehidupan dua orang teman kita ini. Mereka turn out fine. Mereka turn out bisa berargumen dengan cara mereka sendiri sama orang-orang di sekelilingnya. Benar. Mereka bisa mencari pekerjaan sendiri, bahkan jadi podcast. Iya. Apa yang perlu dikasihani? Jadi bekas-bekas broken home-nya tuh malah bikin mereka Malah menurut lebih gua oke ya. kalau orang tuh itu codet bekas perang. Kalau codet bekas perang tuh kan itu tanda anjing nih hidupnya keras. Pasti ada sesuatu dong yang didapat dari itu. Menurut gua nggak ada perlu dikasihani. Jadi kesimpulannya kalau kalian ingin termotivasi, Iya. ingin lebih sukses, ya. ceraikan orang tua Anda. Karena gue nggak pernah merasa broken home itu sebuah handicap ya. Itu malah sebenarnya sebuah Oh iya nih, Apa? ada Ernest Prakasa juga pernah ngomong ke gue, lucu banget. iya. Ini waktu gue belum narkoba ya, jadi sempat Iya, iya. disanjung sama Ernest. Oh, setelah narkoba udah enggak. Dia kan pilih-pilih kan kalau sirkuit. Waktu itu lagi rame sama-sama komik Ed gitu loh. Iya. Sama-sama komik Ed terus tiba-tiba lagi nunggu tag, Ernest bilang, gila lu umur segini pencapaian lu udah segini ya Fik gitu. Gimana ya biar anak gua bisa kayak lu gitu. Oh lu cerai kok sama istri lu. Sorry, tadi berarti kalian kan udah nge-share di Instagram, terus juga udah episode keberapa sekarang Happy Broken? 3 masuk 4 ya, masuk 4. Tadi kita nanya ada yang bully nggak? Ada nggak? Nggak ada, semua komennya malah seneng, malah Seneng. berbagi, Malah yang broken home merasa ini nggak? terwakilkan dan Kita bikinin cerita. grup Telegram. Iya, minta dibikinin grup Telegram. Khusus broken home. Malah ada yang komen, mana nih musuh masyarakat gitu di posisi. Enggak, kalau itu sorry, cari mereka. Sorry, kalau itu di semua podcast. Tapi lo Malah tau gak? ada yang kayak ternyata ketika kita udah cerita nih, udah bagi kita udah paling parah nih. Ternyata di luar sana ada yang lebih parah ceritanya. Lo tau gak kenapa mereka pengen dibikinin grup Telegram? Kenapa? Karena grup keluarganya sepi. Enggak, grup keluarganya. Mau ngechat duluan. Aduh gimana? Tapi lo belum pernah ngerasain nge-kick orang tua dari grup keluarga kan? Waduh, saya belum pernah merasakan. Waktu nyokap gue cerai yang kedua, nyokap gue ngechat gue, Gian boleh nggak itu papa di kick out? Waduh. Papanya di kick. Mohon maaf ya, kita aja keluar dari grup keluarga itu sungkan loh. Bapaknya di kick loh. Oh jadi karena track record nyokap bokap lo, kalau grup keluar adminnya lu ya? Iya, karena nyokap gue nggak mau. Karena kan bapak ibu ada mantan ya. Iya. Kalau anak ya anak Iya. aja Akhirnya gitu. gue punya 2 grup keluarga, yang ada bokapnya sama yang nggak ada. Karena sungkan dikeluarin. Humor-humor apa yang ger tuh di grup keluarga gitu tuh humor-humor apa yang Gue ger? termasuk yang tiap hari Minggu ngasih ayat Alkitab ya. Oh, itu Sampai bukan- sekarang. Karena dia masih merasa grup itu masih aktif. Oh iya. Ya itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan 2 anak broken home yang menurut gua turn out fine. Ya. Mereka mandiri banget. Dan malah comeback stronger itu kan ya. Iya mereka mandiri banget. Viko adalah salah satu stand up komedian terlucu yang pernah gua lihat. Gokil. Penulisannya juga rapi banget. banget. Gian juga walaupun nggak lucu-lucu amat tapi tidak pernah nyusahin orang. Iya. Gak pernah narkoba. Tidak gua. pernah narkoba juga. Gak pernah narkoba, yang penting gak pernah narkoba. Ya kalau mainnya itu ya nilai plus buat susah juga dilawan. Nah kita juga pengen ngasih tahu bahwa ini kan banyak yang nanya fitur download. Yes. Oke, jadi fitur download di aplikasi baru ini akan ada. Jadi Deadwood, Paranoid atau siapapun yang dengar podcast ini sabar karena nanti kita akan update supaya ada fitur download. Jadi tenang aja, nanti pasti ada gitu. Yes. Ya udah kali gitu. Ada yang mau disampaikan buat broken home newbie di luar sana? Ya nikmatin aja kesedihannya karena suatu saat bakal jadi tawa. Viko, ada yang mau disampaikan buat broken home yang masih newbie? Broken homers.
Mampus. Benar. Oh begitu. Satu kata yang cukup tegas ya. Ya udah Satu kalau kata yang gitu cukup tegas. sampai ketemu di musuh masyarakat selanjutnya. Bye bye. Bye.